Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelangi Sukma dengan BP 20010 72025. Saya dari kelas 3AD3 Akuntansi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan tugas akhir. Nah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya akan mempresentasikan rancangan tugas akhir saya tentang anggaran komprehensif pada UD Tani Mulia. Pertama, terkait daftar isi. Pada bagian pendahuluan ada latar belakang. Nah, mengenai latar belakang itu sendiri, saya akan menjelaskan tentang bahwa semakin pesatnya suatu perkembangan dari suatu perusahaan, maka tentunya kita harus melihat berbagai peluang. Nah, untuk melihat peluang itu kita harus melakukan perencanaan dan strategi yang sangat matang untuk mencapai tujuan atau target dari suatu perusahaan tersebut. Nah, untuk mencapai target di suatu perusahaan tersebut, tentunya perusahaan akan tujuannya itu pasti mencari keuntungan atau laba dari perusahaan tersebut. Kita lihat dari misalnya semakin meningkatnya suatu perusahaan, maka aktivitas dan keahlian-keahlian yang berkontribusi pun pasti juga akan meningkat. Nah, untuk itu perlunya perencanaan atau tujuan untuk menetapkan suatu anggaran dalam suatu perusahaan. Nah, seperti kita tahu, menurut Nafarin seperti menjelaskan bahwa anggaran itu merupakan suatu rencana kuantitatif yang dibentuk pada satuan jumlah periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Nah, anggaran itu kan kita sebut dengan budget ya. Untuk itu kita merupakan suatu rencana yang tertulis gitu dalam suatu kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif. Nah, ada juga sedikit latar belakang sekilas mengenai UD Tani Mulia. Nanti itu akan untuk penjabaran secara rinci nanti akan dijelaskan pada gambaran umum. Nah, untuk itu pada bagian latar belakang yang bagian UD Tani Mulia itu yaitu merupakan usaha yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi dua jenis produk. Nah, yang pertama itu produk pada mie kuning dan juga produk yang kedua itu yaitu kerupuk merah. Nah, beralamat di Jalan Pampangan G Fitra nomor 36 Padang, Sumatera Barat. Nah, usaha ini didirikan oleh Bapak Yusra sejak tahun 2011. Namun, usaha ini belum menetapkan kebijakan penyusunan anggaran, bahkan belum melakukan pembukuan serta masih sederhana, dan bahkan laba atau keuntungan yang didapat itu masih bercampur dengan pemilik gitu, dengan keuangan dari pemilik itu sendiri, sehingga perlunya untuk melakukan penganggaran. Nah, untuk tinjauan pustaka ini sendiri udah dijelaskan lebih rinci untuk materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Nah, untuk gambaran umum dari sebuah perusahaan ini sendiri, tadi kan udah saya jelaskan secara rinci, cuman saya akan menjelaskan lebih detail lagi untuk gambaran umum atau entitas dari sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, yang pertama itu kita pada UD Tani Mulia ini dimulai dan didirikan pada tahun 2011 tadi kan oleh Bapak Yusral Jinis yang beralamat di Jalan G Fitra Pampangan nomor 36 Padang. Nah, perusahaan ini bermula dari Bapak Yusral selaku pemilik. Nah, dia dulu bekerja di sebuah perusahaan yang mengelola garam beriodium yang bernama UD Tani Mulia. Nah, untuk itu UD Tani Mulia. Nah, tapi Bapak Yusral terpaksa berhenti dari pekerjaannya dikarenakan mengalami kebangkrutan di perusahaan UD Makmur tersebut, sehingga beliau pada tahun 2001 berinisiatif untuk membuka perusahaan yang tidak jauh dengan tempat dia bekerja sebelumnya. Kan sekarang namanya bertukar menjadi UD Tani Mulia karena sebelumnya beliau berusaha bekerja di tempat perusahaan yang bernama UD Tani Makmur. Cuman berbeda sedikit, kalau di sini kan UD Tani Mulia. Nah, untuk itu beliau membuka usahanya dengan bertahap-tahap gitu, berstep-step, yaitu dengan membeli kebutuhan untuk dengan tujuannya yaitu lokasinya di pesisir selatan dan Muara Labu. Selanjutnya pada tahun 2004 beliau mulai melihat adanya peluang untuk membuka usaha sendiri lagi dengan menambah usahanya. Bapak Yusra mulai membuat ruko-ruko
dan memesan sedikit-sedikit barang seperti garam beriodium, kerupuk merah, dan mie kuning untuk dijual di rukonya. Kemudian tahun 2005 adanya modal yang cukup untuk mengelola sendiri yang akan dijual Bapak Yusra ini mengelola atau membuat sendiri kerupuk yang akan dijualnya sekitar bermodal 5 jutaan lah. Tahun 2010 beliau membuat pabrik mie dan memproduksi pada tahun 2011. Nah, semakin berkembangnya zaman, maka selera konsumen terhadap mie ini juga merupakan peluang yang sangat besar bagi Bapak Yusra untuk membuat atau mengolah mie kuning tentunya untuk menambah penghasilannya nanti. Nah, maka dari itu Bapak Yusra membeli sendiri tanah yang ada di dekat rumahnya sebagai pabrik untuk perusahaannya sendiri, yaitu Ude Tani Mulia yang diberi nama Ude Tani Mulia. Karena beliau kan terinspirasi tadi kan dari tempat beliau bekerja. Nah, untuk itu dalam pendirian pabrik usaha tersebut mengeluarkan sekitar 300 jutaan lah untuk mesin mie-nya 150 juta, pin menjemurnya 50 juta, untuk membeli satu mesin pengolahan mie seharga 125 juta, dan mesin kerupuk sebesar 10 juta terdiri dari 150 juta mesin pengaduk, terus 15 pengatam, 10 juta alat pengukus, dan 10 juta pengukus. Terus karyawan pada masa itu berjumlah 10 orang yang terdiri dari 2 orang bagian produksi, 4 orang bagian penjemuran, dan 2 orang bagian penggulungan mie, dan 2 orang bagian pemasaran. Pada tahun itu Bapak Yusra mulai memasarkan dan menjual produk mie dan kerupuk merah di sekitar Kota Padang. Nah, sistem kerja yang dilakukan oleh Bapak Yusra itu sendiri dengan menggunakan sistem borongan. Nah, untuk yang bagian mie kuning, karyawannya itu berjumlah 20 orang. Untuk karyawan mie kuning kan ada 20 orang, yaitu untuk 10 orang untuk penggulungan, 2 orang untuk mesin, dan 6 orang untuk penjemuran. Kalau bagian keuangan itu dikelola langsung oleh pemilik, dan dari mie tersebut melalui konsumen yang dijelaskan itu kualitasnya bagus gitu. Terus ini adalah informasi mengenai profil perusahaan dari Ude Tani Mulia, yaitu tadi nama perusahaannya Ude Tani Mulia, berdiri tahun 2011, alamat Jalan Tampangan Negara Fitra nomor 36 Padang, dan pendiri Bapak Yusra Jinis. Produknya yaitu mie kuning dan kerupuk merah. Ini adalah penjelasan mengenai tadi tahun 2001 Bapak Yusra kehilangan pekerjaan karena kebangkrutan tadi kan. Terus karena di perusahaan beliau yang bernama Ude Tani Makmur, karena beliau di sana mengalami kebangkrutan. Kemudian pada tahun 2004 Bapak Yusra mulai membuat ruko-ruko kecil seperti beliau mulai memberi kebutuhan seperti garam beriodium, mie kuning, dan kerupuk merah. Nah, tahun 2005 Bapak Yusra memproduksi sendiri kerupuk merah dengan modal 5 juta dan membeli berbagai kebutuhan untuk membuat produknya tersebut. Nah, terus tahun 2011 Bapak Yusra mendirikan Ude Tani Mulia dan produksi mie kuning dan kerupuk merah karena beliau melihat berbagai peluang-peluang yang ada dan berkembangnya zaman, dan melihat konsumen dengan kualitas produknya yang sangat memuaskan, sehingga beliau berinisiatif untuk membuat dirikan Ude Tani Mulia dengan terinspirasi dari nama sebelumnya, dengan nama tempat dia bekerja sebelumnya. Nah, ini adalah struktur perusahaan dari Ude Tani Mulia itu sendiri, yaitu ada pemilik pimpinan yang tadi bernama Bapak Yusra Jinis, dan bagian keuangan tersebut dikelola oleh anaknya sendiri. Ya, terus bagian gudang, ada juga bagian gudang ini bertugas untuk memastikan apakah mie dan kerupuk merah itu tersimpan di gudang dengan baik. Bagian produksi berfungsi untuk untuk bagian produksi itu melihat pengelolaan produk itu dari awal sampai jadi, dan melihat beberapa alat-alat yang dibutuhkan dan tahap
tahap serta langkah-langkah yang dilakukannya. Bagian pemasaran tersebut yaitu melihat bertugas untuk memasarkan kerupuk merah atau mie kuning dengan dikemas atau dilakukan melalui truk-truk yang telah disiapkan untuk mengantarkan barang tersebut. Terus ini adalah sedikit dokumentasi mengenai anggaran konferensi pada UD Tani Mulia. Inilah bentuk perusahaan, tadi sudah saya jelaskan sejarahnya, mungkin ini bisa diwakilkan untuk gambaran yang setelah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Ini adalah pabrik perusahaannya yang tadi dibeli seharga 300 juta tanahnya dan kebutuhan-kebutuhan yang saya sudah jelaskan. Terus ini adalah dokumen-dokumen yang sudah saya lihat dari tadi untuk kelengkapan data kan. Terus ini adalah kerupuk merah yang belum dikhatam. Nah, untuk itulah rancangan tugas akhir saya. Ada kesalahan, saya mohon maaf, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.